Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Suatu ketika terjadi dialog panjang antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat tercinta beliau, Mu'az bin Jabal. Berbagai materi atau berbagai aspek dibicarakan lewat proses tanya jawab antara beliau dengan Mu'az bin Jabal. Dari sekian banyak persoalan itu, salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'az bin Jabal, hal tadri ma haqqullah ala ibadih? Wahai Mu'az, tahukah kamu apa hak-hak Allah atas hambanya? Dengan penuh ketawaduan dan sikap merendahkan diri di hadapan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mu'az menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, Haqqullahi ala ibadih ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Jawaban ini sangat tegas, sangat jelas, bahwa kewajiban hamba kepada Allah tentu sekaligus hak Allah atas hamba-hambanya. Yang pertama adalah menyembah Allah semata. Tentu menyembah di sini, ibadah di sini dalam pengertian yang luas. Di samping ibadah-ibadah mahdhah, kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita seperti sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya semata-mata untuk mencari ridha Allah dan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Tetapi juga ibadah dalam pengertian yang luas, yang itu seringkali kita ikrarkan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang esensinya adalah bahwa hidup dan mati kita ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah dalam pengertian yang luas tentu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik semata-mata untuk mencari ridho Allah, libtigo wajhillahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bentuk pengabdian kita secara luas kepada Allah. Karena hakikat hidup dan kematian kita hanya untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hak yang kedua, hak Allah dari hambanya atau atas hambanya adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menyekutukan Allah yang kita sebut dengan syirik adalah puncak dari segala dosa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan secara khusus, kesyirikan itu sungguhnya racun amal yang bisa memusnahkan kebaikan dan pahala-pahala kita. Wa may yusyrik billah faqad habita amal. Barang siapa yang syirik menyekutukan Allah, maka sirnalah semua kebaikan dan pahala-pahalanya. Orang melakukan kesyirikan tentu lebih banyak karena faktor-faktor i'tiqadiyah. Maka syirik secara i'tiqadi, secara keyakinan, bisa kemudian terwujud dalam tindakan, dalam perbuatan-perbuatan, baik itu menyangkut ibadah mahdhah maupun di luar ibadah mahdhah. Bahkan juga keyakinan seseorang yang merupakan bentuk kesyirikan itu seringkali terefleksikan dalam bentuk statement atau ucapan-ucapan yang dimunculkan. Maka di antara contoh orang yang melakukan kesyirikan secara statement, secara qauli, misalnya ketika dia mengatakan, sesungguhnya alam semesta ini
terjadi dengan peristiwa alamiah, terjadi dengan hukum kausalitas, tanpa ada intervensi Allah, tanpa ada intervensi Tuhan. Maka ini adalah bentuk kesyirikan yang juga sangat besar. Meyakini bahwa alam semesta ini bukan hasil karya dan ciptaan Allah. Terlebih lagi ketika orang kemudian melakukan kesyirikan dalam ubudiyahnya, dalam praktek-praktek ibadahnya, maka sungguh ini adalah satu kejahatan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabaikan hak-hak Allah, dan bahkan dia mengabaikan apa yang menjadi kewajiban dari proses penciptaan mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pertama kali menciptakan manusia, alam semesta bahkan, terutama manusia dan jin, maka Allah sudah menegaskan apa tujuan penciptaan manusia dan jin itu. Allah sudah menegaskan apa yang menjadi tujuan diciptakannya mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya saja untuk mengabdi, untuk menyembah, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk senantiasa menjaga apa yang menjadi hak-hak Allah atas diri kita ini. Mari kita berupaya juga untuk memaksimalkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta dan Pencipta kita semua. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.